medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Halo guys, balik lagi ke channel Dark Movie. Pada video ini kami akan mengulas mengenai film baru tentang superhero lokal yaitu Gatotkaca. Pada video ini kami akan berbicara sejujurnya mengenai film ini, jadi kalian jangan baper ya. Nah, sebelum masuk pembahasannya, support kami dengan berlangganan di channel kami. Jika sudah, mari kita mulai bacotin. Satria Dewa Gatotkaca garapan Hanung Bramantyo dan Satria Dewa Studio ditujukan sebagai pembuka semesta Satria Dewa yang diambil dari kisah Pandawa dan Kurawa. Sayangnya eksekusi yang lemah, bahkan cenderung buruk, semakin memperlihatkan kelemahan film superhero Indonesia yang abai terhadap pentingnya plot untuk memperkenalkan dunia baru. Sinopsis film Satria Dewa Gatotkaca. Di kota Astina di mana pembunuhan oleh sosok tak dikenal merenggut banyak nyawa, Yuda atau Rizky Nazar harus hidup berdua bersama ibunya Arimbi. Ia ditinggalkan oleh sang ayah Pandega atau Cecep Arif Rahman, yang menghilang ketika ia masih kecil. Yuda memiliki sahabat bernama Erlangga yang tewas akibat serangan kelompok Kurawa tersebut. Ia bersama Agni lalu bertekad untuk mencari siapa pembunuhnya. Keduanya mendapatkan serangan dari kelompok Kurawa dan diselamatkan oleh Dananjaya dan adiknya, GG. Hingga Dananjaya mengungkapkan bahwa Yuda mempunyai darah Pandawa, khususnya Gatotkaca, dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kurawa. Film ini penuh kelemahan. Film tentang superhero Indonesia memang kadang hit, tapi tak jarang miss dalam berbagai hal. Mengingat kesuksesan Marvel dan banyaknya film DC di layar lebar, tak heran jika sineas tanah air juga tertarik untuk mengangkat tema superhero khas Indonesia. Tapi sayangnya membuat film superhero bukan hanya mengandalkan karakter asli saja. Mulai dari penceritaan, aksi dan tentu saja efek visual atau CGI turut mendukung keseluruhan film dari awal sampai dengan akhir. Dan film ini tertinggal jauh dari kesuksesan pendahulunya, Gundala, 2019. Jika saja Satria Dewa Gatotkaca dirilis pada 2010, bisa jadi film ini akan melejit dan disandingkan dengan Iron Man, 2008. Tapi setelah puluhan film hingga serial TV bertemakan superhero, sampai masa di mana kisah superhero terasa membosankan, kelemahan-kelemahan Satria Dewa terbuka lebar. Untuk sebuah kisah awal superhero dari dunia yang baru, terlalu banyak informasi yang dipadatkan dalam film berdurasi 2 jam ini. Narasinya dikisahkan terburu-buru, belum lagi dengan banyaknya karakter yang membuat ceritanya tumpang tindih. Sudah banyak film Indonesia yang terjegal oleh efek visual yang di bawah ekspektasi. Dan Gatotkaca juga tak ketinggalan. Ketika trailer mempertontonkan adegan dengan efek mulus nan meyakinkan, keseluruhan film terasa kurang memuaskan. Meski CGI patut diapresiasi dibandingkan film superhero tanah air lainnya. Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman sudah tidak diragukan lagi masalah aksi. Tapi potongan adegan dan editing yang mengganggu menghilangkan keseruan menonton pertarungan dan baku hantam yang disajikan. Hiruk-pikuk dan berantakan. Keseluruhan hiruk-pikuk dan plot yang berantakan bisa diibaratkan dengan karakter Sri Kandi, polisi yang diperankan oleh Agni Nihak. Jika seorang polisi harus memposisikan dirinya untuk selalu tenang di hadapan media, Sri Kandi terlihat panik dan terburu-buru. Inilah yang mungkin dirasakan ketika menonton film ini. Adegan demi adegan beralih dengan cepat, dari satu titik narasi ke narasi lainnya. Mencoba untuk membawa kesan menegangkan, tapi di satu sisi tampak berantakan. Ketidakberaturan plot juga sangat kentara ketika tiba-tiba karakter seperti Petruk, Gareng, dan Bagong yang diperankan oleh komika Gilang Baskara, Indra Jegel, dan Rigen sekonyong-konyong hadir di tengah adegan yang sedang intens-intensnya. Kehadiran mereka mungkin dimasukkan untuk membawa tawa dan meredakan ketegangan cerita. Tapi sebelumnya tak diperkenalkan dan belum pernah muncul di plot, tiba-tiba membawa narasi yang jauh dari benang merah cerita. Dan ujung-ujungnya berakhir dengan kehadiran sponsor, sungguh kacau parah. Patahan adegan yang terlalu memaksa. Sering ditemukan di film Indonesia, product placement memang menjadi musuh terbesar Gatotkaca selain cerita. Kadang muncul sangat jelas dan menonjol di tengah-tengah film. Merusak keseimbangan adegan dan membuyarkan fokus penonton pada cerita. Sangat susah memperkenalkan satu semesta dengan banyaknya informasi baru yang harus diserap penonton. Pertarungan antara Pandawa dan Kurawa dijelaskan dalam Kebangkitan Awatama. Digabungkan dengan pasukan khusus bikinan pemerintah hingga pandemi yang terjadi saat ini.
membuat penonton terengah-engah dalam film berdurasi 129 menit. Jelas terlihat pada poster yang dirilis sebelumnya, ada banyak karakter yang siap menyapa. Bandingkan dengan Gundala yang fokus mengungkap tentang masa lalu dan latar belakang tokoh utama, lalu menyisipkan karakter baru dan dunia yang lebih luas di akhir cerita. Satria Dewa Studio sepertinya terlalu bersemangat untuk memperkenalkan semesta superhero-nya. Mengesampingkan cerita yang padu dengan memasukkan semua karakter dan narasi yang sebaiknya ditunggu hingga film kedua. Atau mungkin Satria Dewa lebih cocok dijadikan sebagai serial TV layaknya tokusatsu. Dengan durasi yang lebih panjang, penonton bisa dipapah dalam mengenali karakter-karakter yang bermunculan, sekaligus memberikan nafas mendalami informasi-informasi baru dari dunia Satria Dewa. Bukan kekuatan Hanung Bramantyo. Hanung Bramantyo memang sudah fasih dengan adegan romansa yang syahdu atau drama yang bikin gemes penonton. Nuansa ini terasa pada Satria Dewa, di mana kisah romantis antara Agni dan Yuda terlihat lebih natural di dalam cerita. Hanya saja sayangnya film ini bukannya film superhero yang dikemas dengan percintaan dua karakter utama layaknya Hancock, 2008, yang dibintangi oleh Will Smith dan Charlize Theron. Tapi layaknya Iron Man bagi Marvel, Gatot-Kaca merupakan awal dari semesta Satria Dewa. Bertarung di tengah ramainya pasar konten superhero memang tidak mudah. Apalagi ketika tema tersebut sudah terlampau sering digunakan. Butuh sesuatu yang nendang, baik dari segi konten atau karakter, maupun sekadar cerita yang padu untuk menarik perhatian penonton yang mungkin sudah jengah dengan film bertema kepahlawanan. Dengan beragam masalah yang membuat penundaannya, Satria Dewa, Gatot-Kaca melempem dari segi penceritaan dan keseluruhan nuansa superhero di film ini. Hanung masih belum kokoh menghantarkan Gatot-Kaca melampaui kekuatan terbesarnya di ranah layar lebar Indonesia. Film ini kami beri skor 6,5/10. Sekian review singkat dari kami, semoga membantu untuk perkembangan perfilman Indonesia, kedepannya lebih baik lagi. Jika kamu sudah menonton film ini silahkan berikan pendapat MU di kolom komentar, no baper. Kita menjadi teman lagi.